Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kaum nabi tempat dan kasih kita. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hebat yang ada di kecamatan di Kabupaten Tangerang Selatan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Usman, bertugas di SDN 014 di Godadi, Kecamatan Bogas Tanah Kabupaten Tangerang Selatan. Itu perkenalan singkat. Saya mulai bertugas di sekolah tahun 2015 sampai sekarang, lebih kurang berapa tahun itu. Kemudian sebelum kita melanjutkan presentasinya, jadi dahulu kita speaking ya, saya belum ada siap, tapi speakingnya tepuk semangat aja. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Rasa semuanya apa ya? Coba tepuk semangat Bapak Ibu semuanya. Tepuk semangat. Tepuk tangan semuanya semua. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya. Yang pertama, sesuai dengan program yang kita ikuti OJT kita, yaitu yang pertama penyelesaian program pertama, penyelesaian visi misi tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Diawali dengan bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah, visi misi dan tujuan sekolah selama ini hanya menjadi panjangan di dinding sekolah. Yang kedua, ketidakselarasan dan ketidaksinkronan antara visi misi dan tujuan sekolah yang lama dengan pembelajaran mendalam. Kemudian tujuan program, tujuannya menyelaraskan dan mensinkronkan visi misi tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Kebutuhan strategi abad 21 yang akan menjadi arah dan penyemangat bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai cita-cita ke depannya. Kemudian hasil yang diharapkan, tersusunnya dokumen visi misi dan tujuan sekolah yang selaras dengan praktek pembelajaran mendalam. Kemudian lanjutkan bab 2, akses, analisis awal, wawancara dan identifikasi. Jadi sebelum langkah akses ini saya lakukan bersama majelis guru, analisis, identifikasi visi misi yang lama ya. Maka muncul nanti di situ kami jumpai, karena kita keterbatasan slide, katanya harus 5 pas kemarin, makanya saya tidak saya tulis visi yang lama. Visi lama itu bunyinya mewujudkan peserta didik. Jadi di situ saya mengambil yang tidak sesuainya peserta didik masih menggunakan peserta didik dan sekarang harus berubah menjadi murid. Kemudian di situ ada karakter beriman dan bertakwa, jadi penggunaannya boros kemudian pasar saya itu yang lama kemarin. Itu dokumentasi kami melaksanakan akses bersama majelis guru. Kemudian desain perancangan program, yaitu pembentukan tim IQ Project. Kemudian merancang workshop, menyusun PPT, menentukan workshop, menyusun panduan refleksi dan evaluasi.
Jadi di saat perancangan disinilah kami sama-sama majelis guru menyusun merancang kemudian membuat PPT-nya yang akan kita tampilkan nanti di pelaksanaan workshop. Kemudian C, implementasi atau pelaksanaan workshop menyusun visi misi menjadi dokumen kurikulum atau pendidikan. Nah, itu workshop atau dokumen workshop yang dilaksanakan dihadiri oleh ketua komite, bapak pengawas. Di situ kami berdiskusi di workshop itu untuk menyusun visi misi kita sekolah SD 1 yang sesuai dengan pembelajaran dalam. Hasil dengan misi dan tujuan sekolah dengan pembelajaran dalam SDN nomor 14 Sidodadi. Visi SD Negeri 014 Sidodadi terwujudnya murid berkarakter, cakap dalam kehidupan, serta berdaya saing melalui budaya literasi dan numerasi. Kemudian misi SD Negeri nomor Sidodadi mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kolaborasi, kreatif dan sehat melalui kegiatan 7 kebiasaan anak dan sehat. 2. Mewujudkan lingkungan yang memfasilitasi setiap warga sekolah untuk mendalami dan mengamalkan ajaran sesuai agama dan kepercayaan dengan penuh kesadaran dan toleransi. 3. Menyelenggarakan program pengembangan dan memfasilitasi peningkatan potensi, prestasi dan kecakapan hidup warga sekolah secara optimal, baik dalam bidang akademis maupun non-akademis sesuai dengan bakat dan minat, melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua sehingga mampu berdaya saing melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Coding dan kegiatan spesial, bola kaki, bulu tangkis, itu jenis kegiatan ekstrakurikulernya. 4. Menumbuhkan budaya literasi dan numerasi untuk seluruh warga sekolah melalui kegiatan 15 menit sebelum kerja mulai dan membahaskan pondok baca dan pustaka. Tujuan SD Negeri Nomor Sidodadi memastikan 100% terwujudnya. Kita kan ada jangka pendek, jangka menengah, ada jangka panjang. Ini kami langsung aja lagi ke maksimal jangka panjangnya, biasanya dari 80%, 10% sampai 100%. Jadi tujuannya memastikan 100% terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kolaborasi, kreatif dan sehat melalui kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua, memastikan juga 100% terwujudnya lingkungan yang memfasilitasi setiap sekolah untuk mengalami dan mengamalkan ajaran sesuai dengan agama dan kepercayaan dengan penuh kesadaran dan toleransi. Yang ketiga, memastikan 100% terselenggaranya program pengembangan dan memfasilitasi peningkatan potensi, prestasi dan kecakapan hidup warga sekolah secara optimal, baik dalam bidang akademis maupun non-akademis sesuai dengan bakat dan minat melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua sehingga mampu berdaya saing melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat, memastikan 100% menumbuhkan budaya literasi dan numerasi untuk seluruh warga sekolah melalui kegiatan 15 menit sebelum kerja dimulai dan memanfaatkan pondok baca dan pustaka. Selanjutnya, misi reflek dan mencengnya evaluasi keterlibatan peserta, refleksi pencapaian, kemudian penyusunan dokumen dan strategi sosialisasi visi dan misi kita ke warga sekolah. Kemudian warga sekolah dan memahami arah pengembangan sekolah dan berkomitmen pada pendidikan berkelanjutan. Bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, program penyusunan visi misi dan tujuan sekolah dengan program dalam berhasil meningkatkan keselarasan arah kebijakan dan komitmen warga sekolah. Saran, dokumen visi misi dan tujuan direview secara berkala, diperkuat dengan pendampingan dan monitoring berkelanjutan, hasil penyelesaian integrasikan dalam rencana kerja sekolah.
Oh baik, yang B, saya masuk kepada program yang kedua, yaitu pembelajaran mendalam tema observasi kelas melalui teori kolaboratif. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah belum optimalnya kemampuan kepala sekolah dan mengembangkan budaya pembelajaran dalam yang berpusat pada murid melalui observasi kelas. Yang kedua, observasi kelas masih bersifat administratif. Kemudian yang ketiga, diperlukan pendekatan kolaboratif untuk refleksi pembelajaran. Tujuan misi program meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru dalam menerapkan prinsip pembelajaran mendalam yang berpusat pada murid di lingkungan sekolah. Yang kedua, melatih kemampuan menganalisis permasalahan pembelajaran, akses, merancang solusi berbasis kolaborasi, desain, dan melaksanakan praktik belajar mendalam bersama guru dan murid. Yang ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap aspek penerapan pembelajaran mendalam. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Hasil diharapkan kepala sekolah meningkatnya kemampuan dalam kepemimpinan pelajaran dan refleksi berbasis data. Kemudian untuk guru mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian pembelajaran mendalam melalui teori kooperatif, dan guru mampu melaksanakan pelajaran mendalam yang berpusat pada murid di kelas. Untuk siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih aktif, konseptual, dan bermakna. Untuk sekolah, tumbuhnya budaya pembelajaran berkelanjutan yang mendukung pencapaian 8 dimensi profesi lulusan. Bab 2, laporan kegiatan. Analisis awal wawancara saya lakukan sama guru. Kita analisis bagaimana perencanaan sebelumnya. Guru masih berada di zona nyaman, masih konvensional, masih suka berceramah. Nanti sini baru timbul nanti untuk langkah selanjutnya. Ini dokumentasinya. Kemudian lanjutnya yang ke desain, perancang program, juga pembentukan tim kolaboratif, merancang workshop, menyusun PPT, kemudian menentukan jadwal workshop, menyusun instrumen observasi yang dilaksanakan di kelas. Kemudian implementasi pelaksanaan workshop, menyusun dan telah RPP, RPN, rencana pembelajaran mendalam siap untuk uji melalui observasi. Ini di saat kami melaksanakan workshopnya, dokumentasinya. Kebetulan guru kita juga ikut dalam pelatihan pembelajaran mendalam. Sekaligus mereka juga sebagai narasumber, saya suruh untuk pelatihan pembelajaran mendalam itu. Kemudian menyusun efek dan cengnya evaluasi melalui praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Refleksi bersama guru, siswa, dan kepala sekolah, penilaian hasil belajar, dan perbaikan pengajuan supervisi akademik. Ini ada dua refleksi untuk observasi kita laksanakan bersama guru, kemudian refleksi untuk kegiatannya, observasinya, refleksinya untuk kegiatan observasi kita, observasi saya di kelas, kemudian untuk perbaikan berkaitan supervisi akademik. Ini praobservasi, saya panggil dulu guru yang sebelum kita melaksanakan observasi, diskusi dulu apa sih kira yang ditampilkannya, kemudian observasi, kemudian pasca observasinya juga kita adakan. Kesimpulan dan saran, program pengajaran dalam dengan kolaboratif terbukti efektif meningkatkan kemampuan refleksi guru dan efektivitas pembelajaran. Saran, kegiatan observasi kolaboratif ini dijadikan budaya sekolah dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Lampirannya, ini lampiran saya, laporan saya ada 24 lampiran, soal undangan kegiatan workshop, jurnal harian, monitor operasi kolaboratif, dokumen akses, dokumentasi workshop, link video, dokumentasi, link video workshop di PM, dokumentasi in 1, on 1, on 2, on 3, surat undangan in 1, surat undangan on in, on 1 dan dari GTK, surat undangan on 2 dari GTK, surat undangan on 3 dari GTK, rencana pelajaran mendalam, instrumen praobservasi, dokumen praobservasi, instrumen observasi kelas, instrumen pasca observasi.